Saudari-saudara, ibu bapak yang terkasih, kemarin malam ketika saya mulai menulis konsep khotbah ini, saya mendengar di belakang lagu dari Ebit G. Ade. Bila masih mungkin kita menorehkan batin, masih ada jiwa dan hati tulus ikhlas, mungkin masih ada kesempatan buat kita menumbuhkan bekal perjalanan abadi. Itu lagu bagian pertama kan itu. Kita masih bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang dapat menghitung, dan seterusnya. Saya bukan penyanyi di panggung ini, tetapi saya mau mengatakan, ketika saya menulis konsep khotbah ini, syair dari lagu Masih Ada Waktu dari Ebit G. Ade, saya sangka dikarang tahun sekitar 1980-an. Ada tragedi, kalau tidak salah waktu itu ada kecelakaan kereta api di Bintaro di Jakarta yang memakan korban puluhan orang waktu itu meninggal, dan yang lainnya luka-luka. Memang lagu itu mengajak kita berpikir tentang kejadian yang bisa menimpa manusia secara tiba-tiba, bahwa kita bisa setiap saat dipanggil oleh Tuhan. Setiap saat kita bisa dipilih untuk menjadi penghuni surga, mudah-mudahan. Nah, itu bisa membuat kita bertanya juga dalam pengalaman hidup harian kita. Bertanya kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengerti mengapa si Anu yang begitu baik cepat meninggalkan kita. Mengapa si B yang begitu jahat masih hidup panjang umurnya? Mengapa orang baik tidak dibiarkan lama hidup di dunia itu untuk menghias bumi ini supaya menjadi lebih indah? Mengapa banyak orang-orang jahat, jelek, maksudnya bukan jelek perawakannya, tapi jelek sikapnya, tingkah lakunya, moralnya, masih punya waktu untuk terus-menerus memperlihatkan kejahatannya? Inilah misteri dari kehidupan, misteri dari rencana Allah. Dan kita boleh melihat di belakangnya berbagai kemungkinan. Salah satu kemungkinan yang bisa kita lihat pada hari ini dalam bacaan hari ini ialah Tuhan adalah Allah yang masih memberi waktu kepada kita untuk bertobat. Selama masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kita seharusnya menggunakan waktu itu untuk memperbaiki diri kita. Orang-orang Israel memperdebatkan, sekian orang mati ditimpa menara di Siloam, sekian orang yang sedang berdoa mati dibunuh oleh tentara-tentara Pilatus. Apakah kesalahan mereka begitu besar sehingga mereka mati dengan cara yang tragis? Kepulangan kita ke rumah Tuhan, kematian kita tidak tergantung kepada kebaikan atau keburukan kita, kesalehan atau kejahatan kita.
Setiap orang ada waktunya, kata kitab pengkhotbah. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai. Jadi bukan masalah saya baik dan kemudian saya boleh berharap umur panjang, atau karena orang itu jahat biarlah cepat dia mati. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berbuah, untuk menghasilkan buah-buah yang manis. Kita adalah seperti tanaman pohon ara di kebun anggur Tuhan, di kebun Tuhan. Selama kita masih mempunyai akar ke tanah, daun kita masih tumbuh, udara masih segar, kita semua mempunyai kesempatan untuk berbuah. Kita tidak tahu kapan kapak akan datang menebang pokok kita. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan dan waktu. Kita tak bisa mengontrol kesempatan, kita tak bisa mengontrol waktu. Ini hal yang tidak bisa ada di tangan kita. Oke, kita bisa melihat film Back to Future, Back to the Past, itu film kan itu. Tidak ada tunnel waktu sekarang untuk kita. Saya tak bisa pulang ke 10 tahun yang lalu, balik ke 20 tahun yang lalu, mulai menghidupi hidup saya lagi ke depan supaya lebih baik. Waktu saya sedang bicara ini, usia saya sudah berkurang sekian menit. Waktu dan kesempatan tak pernah bisa kita kontrol. Karena itu dia selalu berlewat jalan. Dan Tuhan menghendaki kita menggunakan waktu dan kesempatan ini untuk berbuah dengan baik. Bukan menyesali semata-mata masa lalu kita yang jahat, boleh, tapi mengisinya. Melakukan hal-hal yang sebenarnya diharapkan oleh Tuhan. Dan jangan takut, karena pada saat seperti ini Tuhan selalu bersama dengan kita. Aku adalah aku yang ada, kata Allah kepada Musa. Siapa engkau Tuhan? Aku adalah aku yang ada. Aku ada di setiap tempat, di setiap waktu, untuk setiap orang. Jadi jangan takut untuk berbuat lebih baik, jangan takut untuk menjadi lebih baik. Karena Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan kita dalam perjalanan kita. Karena itulah Musa, meskipun ia tidak yakin bahwa dia bisa membebaskan orang Israel, ia bersedia melaksanakan misi Tuhan. Aku tidak pandai bicara, ada saudaramu si Harun membantu engkau. Tentara Firaun begitu banyak, aku menyertai engkau. Dan Allah menurunkan 10 tulah. Saya tak bisa memberi makan kepada sekian ratus ribu orang selama 40 tahun. Ada mana yang turun setiap hari untuk engkau, untuk kalian. Mereka lapar, burung turun. Musuh di belakang kami, lewat saja laut ini, mereka akan mati. Bagaimana kami bisa masuk ke tanah Kanaan, orang yang tinggi besar? Nanti Yosua akan membawa mereka masuk. Di setiap rintangan, di setiap kelemahan yang kita ajukan, setiap ketakutan kita, Tuhan mempunyai jawabannya. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik, menjadi lebih baik.
untuk bertobat. Karena kita tidak tahu kapan kesempatan itu habis, kapan waktu itu hilang. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini kita berada dalam masa Prapaskah, minggu yang ketiga. Artinya kita sudah melewati setengah masa Prapaskah ini. 3-4 minggu lagi kita merayakan Paskah. Ini masa berrahmat, masa khusus. Maka adalah sangat layak dan pantas pada kesempatan masa berrahmat dan khusus ini, waktu Tuhan ini, kita mau menjadikan hidup kita menjadi hidup yang lebih banyak buahnya, hidup yang lebih bermakna, hidup yang lebih mempunyai sukacita, dan hidup yang lebih berbahagia tentunya. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, dan akhirnya kita menjadi pahit. Kenapa si Anu lebih beruntung daripada saya? Kenapa si Anu lebih populer daripada saya? Kenapa si Anu lebih kaya daripada saya? Akhirnya kita menyia-nyiakan waktu kita untuk berbuat baik hanya untuk menyesali hal-hal yang tidak perlu. Karena kita selalu melihat ke atas, kepada yang lebih, dan jarang kita melihat yang ke bawah. Di bawah lebih banyak orang yang lebih susah daripada kita, lebih menderita daripada kita, lebih kurang beruntung nasibnya daripada kita. Tambahkanlah rasa syukur kita, kurangi rasa kepahitan dan kekecewaan dalam hidup kita. Maka kita akan bisa melihat dan merasakan karunia Tuhan begitu besar untuk hidup kita masing-masing, yang selama ini mungkin tertutupi oleh penyesalan kita, kekecewaan kita, komplain kita. Setiap orang mempunyai porsi berkatnya masing-masing dan cukup untuk kita. Tak usah kita banding-bandingkan hidup kita, nasib kita dengan nasib orang lain di kiri kanan kita, karena tidak ada gunanya. Lebih banyak mendatangkan kerugian daripada keuntungan. Memang baik juga supaya kita dipacu untuk menjadi lebih maju tentunya. Tetapi masalahnya ialah bukan karena kompetisi yang kita alami, tapi kekecewaan, iri hati yang kadang-kadang menjadi lebih besar daripada semangat untuk maju. Dan akibatnya kita tidak maju kemana-mana, malah mundur ke belakang. Karena iri hati, jengkel, marah, termasuk kepada Tuhan. Semoga pada masa-masa persiapan Paskah ini kita kembali melihat bahwa kita adalah pohon-pohon yang mempunyai akar yang dipelihara oleh Tuhan, masih diairi oleh Tuhan setiap saat. Biarkanlah dia hidup 1 tahun lagi, Tuhan. Aku akan memupuknya, mengairinya, menyianginya. Biarkan dia masih berbuah untuk 1 tahun ini. Karena itu saudari-saudara terkasih, selama masih ada waktu, kita berkonsentrasi untuk berbuah baik. Kita berkonsentrasi untuk buat hidup kita lebih bermakna, membuat hidup kita lebih bersukacita dan penuh rasa syukur, sambil menyadari bahwa Allah beserta kita setiap saat, menyertai kita, memberikan kepada kita jalan di saat kita merasa buntu, memberikan kepada kita kekuatan di saat kita merasa putus asa, memberikan kepada kita harapan di saat kita merasa sudah down. Karena Ia adalah Allah yang selalu beserta kita. Kata Yesus sebelum Dia meninggalkan para muridnya, ingatlah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman.